Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan, kendati pun secara online. Kiranya ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci, menolong kami menangkap pesan firman Tuhan dan menghidupinya, agar kami boleh menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Urapi dan pakai hamba-Mu yang sederhana ini, pakai dia menjadi selalu berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengar, baik melalui Zoom di pagi hari ini, maupun sore melalui YouTube, atau kapanpun mereka mendengarnya. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hambanya, Pendeta Randy Tirtanadi dan Badan Pengurus Jemaat yang mempercayakan pelayanan kepada saya di pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan di GKRI Kelapa Gading. Saudara, kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, walaupun kita belum bisa beribadah secara komunal seperti persedia kala, tapi melalui alat seperti ini Tuhan siapkan bagi kita untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, COVID ini akan menjadi seleksi manakah orang-orang Kristen yang setia, konsisten percaya kepada Tuhan, manakah yang limbung dan goyah imannya. Saya percaya jemaat GKRI Kelapa Gading tetap konsisten, setia percaya pada Tuhan. Dan pada waktu saatnya gereja bisa dibuka akan menjadi booming sekali. Dan terbukti orang-orang yang menunjukkan imannya yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan telah dibacakan tadi dari Yohanes pasalnya yang ke-18, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya tidak akan mengulangi membacanya karena sudah dibacakan tadi. Nah, saudaraku sekalian, tema kita hari ini adalah Yesus dan Pontius Pilatus. Saudara-saudara, berdasarkan narasi Alkitab yang kita baca ya dari Yohanes pasal yang ke-18 tadi, saudaraku sekalian, maka kita memperhatikan bahwa pengadilan yang pernah terjadi terhadap Yesus adalah pengadilan yang paling tidak adil dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudara, paling tidak ada 4 kelompok orang yang mengadili Yesus pada saat itu. Anggota Mahkamah Agama yang disebut dengan kaum Sanhedrin, itu mereka mengadili Yesus. Lalu juga imam besar Hanas dan Kayafas, sekaligus mertua dan menantu, juga mengadili Yesus. Lalu Pilatus dan Herodes. Nah, saudaraku sekalian, Sanhedrin dan imam besar itu mewakili kaum alim ulama, kaum beragama yang mengadili Yesus. Lalu Pontius Pilatus dan Herodes itu mewakili pemerintahan Romawi. Dan ketika mereka memeriksa perkara Yesus dan melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka kita melihat tidak satu pun tuduhan yang mereka sampaikan itu dapat dibuktikan. Artinya adalah Yesus sama sekali tidak bersalah. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, secara kapasitas dan kelayakan, tidak satu pun di antara mereka yang layak mengadili Yesus. Mereka adalah orang-orang berdosa yang mengadili Yesus tanpa dosa. Mereka adalah ciptaan-ciptaan Allah mengadili Sang Pencipta. Dan itu yang terparah adalah ironi yang paling parah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, di mana orang yang tidak layak mengadili Tuhan yang Maha Mulia dan Kudus. Secara khusus yang akan kita bahas pada saat ini adalah Pontius Pilatus. Saudaraku sekalian, nama lengkapnya adalah Pontius Pilatus, yang sejak tahun 26 Masehi itu ditempatkan oleh pemerintahan Romawi sebagai wali negeri atau gubernur wilayah Yudea. Itu Pilatus. Nah, dialah penguasa yang mengadili Yesus, yang menyerahkan Yesus untuk dihukum mati pada waktu itu.
meskipun dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, nama Pontius Pilatus itu disebutkan dalam pengakuan iman rasuli. Setiap minggu orang Kristen yang Injili, yang Reform tentunya, pasti mengucapkan pengakuan iman rasuli, Yesus Kristus diadili atau menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu apa artinya? Artinya membuktikan bahwa peristiwa penyaliban Kristus adalah merupakan fakta historis yang tak terbantahkan. Karena dari abad pertama sampai hari ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang pikirannya dikuasai oleh iblis itu mencobai menyangkal kematian Kristus di atas kayu salib. Misalnya, ada orang yang mengajukan tentang teori pingsan. Lalu mengatakan begini, Yesus itu tidak mati tetapi cuma pingsan. Ketika dia dibaringkan dengan kubur yang sejuk, lalu Yesus itu siuman. Lalu bangun, jalan-jalan menunjukkan diri kepada murid-murid, dan orang mengatakan dia bangkit. Padahal bukan bangkit, dia cuma siuman. Saudara-saudara, ketika seorang jemaat memberitahukan kisah ini kepada pendetanya, pendeta itu memberitahukan seperti ini. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu cuma pingsan dan tidak mati, mana orang yang menyebutkan teori itu? Bawa sini. Saya akan cambuk dia 40 kali dengan cambukan gigi yang bergerigi besi dan tajam itu, ya, seperti kail, itu cambukan Romawi. Sebelumnya satu malam suntuk tidak tidur-tidur, lalu dipaku di atas kayu salib selama 3 jam, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam, ditusuk dan tombak, lalu dikuburkan selama 3 hari 3 malam dalam kuburan tanpa makanan, tanpa perawatan, tanpa oksigen. Nah, kalau dia tidak mati, kalau dia bisa hidup, berarti Yesus cuma pingsan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, ada lagi agama tertentu yang mengatakan, Yesus itu tidak dihukum mati, tetapi ada orang yang tiba-tiba dirubah wajahnya, diserupakan dengan Yesus. Nah, orang itulah yang disalib. Yesus tidak disalib, Yesus diangkat ke sorga. Ya, banyak teori, salah satunya adalah Yudas yang dirubah wajahnya seperti wajah Yesus lalu disalibkan. Saudara, Alkitab tidak usah bersusah-susah membantah teori ini. Kenapa? Kalau yang disalib bukan Yesus, katakan Yudas misalnya, maka tidak mungkin keluar 7 ucapan yang mulia, yang indah di atas kayu salib. Paling-paling kalau Yudas yang disalib, kenapa salibkan saya? Saya bukan Yesus. Mana mungkin Yudas mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada penjahat ini mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kata-kata kalimat seperti itu tidak mungkin keluar dari mulut orang lain kecuali Yesus. Oleh karena teori-teori seperti itu adalah teori yang sampah dan tidak perlu diikuti. Saudara, namun bukan itu yang menjadi fokus kita pada hari ini. Ya, yang kita bahas saat ini adalah sikap Pontius Pilatus yang mengadili Yesus, sehingga kita dapat memetik pelajaran rohani yang penting. Dan apa yang terjadi dengan Pilatus adalah gambaran, sebetulnya gambaran sifat manusia, sifat Anda dan saya, ya, agar menjadi awasan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam kehidupan kita. Saudara, poin pertama, Pilatus mengorbankan kebenaran demi menyenangkan orang banyak untuk kepentingan pribadinya. Itu yang pertama. Jadi Pilatus itu mengorbankan kebenaran yang dia sudah tahu, Yesus tidak bersalah, ya. Demi apa? Demi menyenangkan hati orang banyak dan demi kepentingan pribadi itu Pilatus sendiri. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberitahukan bahwa Pilatus telah melakukan penyelidikan dan penyelidikan dengan teliti atas tuduhan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus. Dan Alkitab mengatakan apa? Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apakah yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya.
yang setimpal dengan hukuman mati. Lukas pasal 22, 23 ayat 22. Ditegaskan dalam Yohanes dalam 18 ayat 38 tadi, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saudara-saudara, sebanyak 3 kali Pilatus mengkonfirmasi Yesus tidak bersalah. Saudara, dosa Pilatus yang terbesar adalah kompromi dengan apa yang diyakininya sebagai benar dan adil, namun ia tidak melakukannya demi mempertahankan kedudukannya dan statusnya dan keuntungan pribadi. Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, dan itu dia mengatakannya berkali-kali, Yesus tidak bersalah. Saudara-saudara, menurut sejarawan Romawi, menurut ahli sejarah Romawi bernama Josephus, orang Yahudi itu pernah punya sentimen politik yang tajam dengan Pilatus. Khususnya ketika Pilatus menggunakan uang dari perbendaharaan Bait Suci untuk membangun saluran air dari Yerusalem, dari sumber tertentu yang 40 km jaraknya ke Yerusalem. Orang Yahudi marah sekali kenapa pakai uang bait Allah. Dan mereka demo besar-besaran pada waktu itu, turun ke jalan memprotes akan perbuatan Pilatus itu. Puluhan ribu orang Yahudi berdemonstrasi dan tentang proyek yang dibangun oleh Pilatus tersebut. Dan sebagai jawabannya, Pilatus mengirim tentaranya untuk melibas demonstran, sehingga banyak orang Yahudi yang terbunuh. Beda dengan demonstran kemarin ya. Itu malah polisi yang ditimpuk oleh massa. Ya. Terlalu baik aparat Indonesia. Ya. Stasiun busway dibakar, mobil dibakar, polisi dilempari. Ya. Beda dengan Pilatus. Pilatus mengirim tentaranya melipas semua demonstran, puluhan ribu orang meninggal dunia. Dan karena itu jatuh pada hari perayaan orang Yahudi, maka korban darah orang-orang yang dibunuh Pilatus dicampurnya dengan darah korban yang ada di Bait Suci. Itu terdapat dalam Lukas pasal 23 ayat 6 dan 7. Nah, kali ini untuk mengambil hati orang Yahudi demi kelanggengan kedudukannya, Pilatus membiarkan Yesus dihukum mati. Meskipun Yesus tidak bersalah. Ya. Hari itu tentunya untuk meredam kemarahan orang-orang Yahudi terhadap Pilatus, karena Pilatus dianggap mengakomodir kepentingan orang-orang Yahudi. Saudara, meskipun Pilatus membasuh tangannya, ya, saudara, namun ia tidak lepas dari tanggung jawab. Demikian pula dengan setiap kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mencuci tangan dari setiap perbuatan dan tindakan yang kita lakukan. Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari setiap kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan, maka saya percaya tidak ada seorang pun yang dari kita yang lolos atau luput dari hukuman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang pada diri kita yang memenuhi syarat sehingga kita membuat diri kita layak di hadapan Tuhan. Kabar baiknya adalah bagi setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat dari dosa dan percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ada jaminan pengampunan dosa dan hidup kekal bagi orang yang bersangkutan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengorbankan kebenaran hanya karena ingin menyenangkan hati orang atau demi kepentingan kita pribadi. Bukan asal Bapa senang, tapi asal Bapa di surga senang. Artinya, keputusan yang kita ambil haruslah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Jangan korbankan hal yang bernilai kekal dengan hal-hal yang bersifat remeh dan sementara. Itu prinsipnya. Kenapa?
Ada banyak orang gara-gara teman hidup meninggalkan Kristus. Banyak orang hanya gara-gara kedudukan dan materi yang tidak seberapa meninggalkan Kristus. Saya punya beberapa cerita yang mungkin karena ini online dan akan di-upload ke YouTube, saya harus batasi bicara. Ada banyak hal yang saya harus ungkapkan sebetulnya tentang bagaimana orang-orang karena sesuatu hal, karena materi, karena kedudukan, karena teman hidup, dengan gampangnya meninggalkan Kristus adalah sumber kebenaran itu. Alkitab mengatakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia pun kita miliki. Tanpa Yesus, kita binasa. Yang kedua, akibat tidak mengenal Kristus, Pilatus membuat keputusan yang salah. Saudara, paling tidak selama 3,5 tahun Tuhan Yesus itu melakukan pelayanan di Galilea dan di Yudea, melakukan banyak mujizat yang menggemparkan banyak orang dengan ajaran-ajaran yang belum pernah diajarkan oleh tokoh-tokoh agama manapun, dan berita itu sudah viral di mana-mana. Sehingga sedikit banyak Pilatus pasti pernah mendengar dan tahu tentang Yesus, yang juru selamat, yang maha kuasa, yang memberikan damai sejahtera. Tetapi sebagai seorang pejabat pemerintah yang sudah puas dengan kedudukan dan jabatan yang ada padanya, maka Pilatus ini mengabaikan berita tentang Yesus dan mengabaikan hal-hal rohani yang sebenarnya penting bagi jiwanya. Saudara, jangan sampai kesuksesan hidup itu membuat kita merasa tidak butuh Tuhan. Sehingga apapun pencapaian dalam hidup ini, itu semuanya bersifat sementara dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rohani seseorang yang bersifat kekal. Saudara, dalam masa pandemi ini ada banyak kita mendengar cerita orang-orang yang terkena COVID tidak pandang bulu, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau dia milioner. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, seorang yang bernama Antonio Vieira Monteiro, dia adalah presiden direktur daripada sebuah bank yang ada di Portugal. Ketika dia pulang dari Italia, ternyata dia positif COVID. Dan kondisinya makin parah. Sebelum sampai di rumah dia sudah meninggal dunia. Yang menarik adalah message dari anak perempuannya, bukan karena dia seorang tokoh yang hebat. Dia mengatakan, papaku sangat kasihan sekali. Kami adalah orang-orang yang berkecukupan, bahkan berkelebihan secara materi. Tidak ada yang kurang. Tapi ketika detik-detik terakhir, papa saya membutuhkan hal yang gratis, yaitu oksigen. Dia tidak bisa bernafas. Akhirnya gagal nafas dan meninggal dunia. Uang berlimpah, kekayaan banyak, itu mempertahankan hidup yang sedetik pun tidak sanggup. Membuktikan harta tidak menolong. Untuk mempertahankan hidup yang sementara pun manusia tidak sanggup, apalagi hidup yang kekal. Itu sebabnya seorang ilmuwan besar bernama Pascal mengatakan, dalam diri manusia ada satu kehampaan, ada satu kekosongan. Dan kekosongan itu hanya dapat diisi dengan Yesus Kristus dan Juru Selamat. Saudaraku sekalian, saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang bintang film Amerika dan juga mantan gubernur California yang bernama Arnold Schwarzenegger. Ketika dia masih menjadi gubernur California, sebuah hotel ingin membangun patungnya di depan hotel itu menjadi satu ikon. Patung bintang film, patung gubernur California. Dengan imbalan apa? Kapanpun Bapak mau menginap di hotel ini, Bapak bisa menginap. Untuk Bapak ada fasilitas. Setuju? Deal? Patung dibangun,
Setelah dia lengser dari kedudukan sebagai gubernur, saudaraku sekalian, dia datang ke hotel itu. Boleh saya nginap malam ini? Bapak siapa? Saya Arnold Schwarzenegger. Itu patung saya di depan itu. Janji dulu begini-begini kalau saya kapanpun saya nginap, ya pasti bisa. Oh mohon maaf Pak, ini sudah full book, kamar-kamar sudah penuh. Bapak tidak bisa menginap. Biar kelas yang biasa pun tidak ada, apalagi kelas VIP, nggak ada. Lalu Arnold Schwarzenegger bawa sleeping bag-nya. Dia bentangkan di depan hotel itu, dia tidur di situ. Membuat suatu protes dan berikan pelajaran kepada manusia. Ketika saya masih ada jabatan, orang menghormati saya. Waktu saya lengser, satu malam pun tidak diizinkan untuk menginap. Padahal itu tidak sesuai dengan perjanjian. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, seharusnya selama Tuhan berikan jabatan atau kedudukan yang penting kepada kita apapun itu, mari biarlah kita gunakan kedudukan tersebut untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tentu kita bukan barangkali kita bukan konglomerat, kita bukan pejabat, kita bukan gubernur, kita bukan siapa-siapa. Tapi apapun yang ada pada kita, gunakan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bernilai kekal bagi Tuhan. Tahun 94 saya mengikuti HGD Institute di Amerika Serikat. Sebelum kelas mulai, pada pagi-pagi saya setel televisi, ya, cari siaran-siaran Kristen. Lalu saya menemukan ada satu siaran yang bagus, ada seorang berpidato di lapangan terbuka. Berpidato kira-kira begini kalimatnya. Saya berjanji saya akan mendukung pekerjaan Tuhan, saya mendukung setiap usaha penginjilan di negara ini. Saya penasaran siapa orang yang bisa berkata seperti ini. Lalu di bawah tulis namanya Frederick Chiluba. Siapa Frederick Chiluba ini? Lalu saya perhatikan ternyata dia adalah presiden daripada negara Zambia yang baru saja dilantik. Dia tidak pidato muluk-muluk. Dia tidak janji muluk-muluk menjanji rumah 0% kah, apa kepada masyarakat. Enggak. Dia mengatakan, Tuhan, saya berjanji untuk mendukung pekerjaan Tuhan, usaha penginjilan di negara ini. Apa artinya negara ini maju dalam teknologi misalnya, maju dalam pendidikan, maju dalam ekonomi, tanpa Kristus itu nol besar. Wah, dalam hati saya, puji Tuhan ada pejabat seperti ini. Dia tahu tujuan Tuhan memberikan kedudukan bagi dia, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena kedudukan itu bersifat sementara. Mari selama hidup yang singkat ini Bapak Ibu sekalian, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tapi tidak dengan Pilatus. Dia tidak ketahui siapa Yesus, sehingga dia berbuat keputusan yang salah. Yang ketiga, Pilatus tidak punya kepekaan terhadap kebenaran yang dia sudah lihat di depan matanya. Dia tidak punya kepekaan sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, dalam diri manusia ada semacam indera yang disebut dengan hati nurani. Dalam bahasa Yunani disebut dengan suneidesis. Suneidesis itu artinya yang tahu bersama-sama dengan saya. Orang lain tidak tahu, hati nurani tahu. Orang tua tidak tahu, hati nurani tahu. Suami tidak tahu, hati nurani tahu. Istri tidak tahu, hati nurani tahu. Pendeta tidak tahu, hati nurani tahu. Lalu kita tidak bisa menyembunyikan itu. Saudara, lebih-lebih sebagai orang Kristen yang punya Roh Kudus dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu bersama-sama dengan hati nurani akan memberitahukan hal-hal yang benar. Masalahnya adalah seringkali kita sudah tahu kebenaran, ya, dan mendengar sesuatu itu benar, tetapi kita enggan untuk melaksanakannya. Itulah Pilatus yang mengeraskan hati. Saudara, pada umumnya orang Kristen kalau melihat hal-hal yang sesuatu yang bertentangan dengan iman dan hati nuraninya, ya, pada awalnya itu dia risih sekali. Ya loh, orang Kristen
ada Roh Kudus, udah dibaptis, apalagi aktif dalam pelayanan, pasti ada peka kalau melihat hal-hal yang tidak beres, melihat dosa dalam hidupnya. Tetapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa, ya, sudah mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi, sampai akhirnya sudah tidak sensitif lagi terhadap yang namanya dosa. Waktu saya pelayanan di Sulawesi Tengah, di Palu, suatu ketika saya pergi ke pasar untuk beli sesuatu, beli sayur lah, apalah begitu. Lalu waktu buka mobil, jendelanya pokoknya bau tidak karu-karuan, luar biasa. Ya bau sampah lah, ikan asin lah, apalah, pokoknya nggak sedap. Waduh, saya bilang, nah, istri saya masuk ke dalam, saya tunggu di luar. Tapi kira-kira 2-3 menit kemudian hilang baunya, nggak ada lagi. Kira-kira baunya hilang atau tidak? Enggak. Saya yang sudah menyesuaikan diri, terbiasa dengan bau itu. Enggak, sudah gak tajam lagi, sudah sepertinya hilang ya. Demikian juga dosa. Orang Kristen pada awal berkumpul dengan orang-orang yang omong kotor, suka gosip, omong jorok, risih. Kok begini? Kok nggak benar ini? Apa? Sangat-sangat peka. Tapi begitu lama kelamaan mulai terbiasa. Ya udah nggak peka lagi, bahkan ikut seperti mereka, orang seperti itu, dia berbuat hal yang sama. Itu sudah biasa bagi dia. Saudara, harus ada kepekaan dalam diri kita terhadap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, baru-baru ini saya dan beberapa kawan itu berdebat dengan bidat Unitarian. Kalau saudara mengikuti tadi malam itu jam 8 itu Verbum Veritatis, ya Pak Deki dan Gadas. Saya kira seorang apologet yang menurut saya akui dia, mungkin dia lebih muda dari saya, tapi secara objektif saya mengatakan dia punya ilmu luar biasa. Berdebat dengan orang Unitarian. Unitarian itu tidak percaya Yesus itu Allah, Yesus itulah ciptaan Tuhan. Mirip seperti Yehova, ya, pokoknya seperti bidat Arianisme. Itulah. Saudara, walaupun teman saya ini sudah menjelaskan dengan begitu eksegesinya dalam sekali, bahasa aslinya begini begitu, tetap aja ngotot dia. Enggak, saya tidak mau percaya Yesus bukan Tuhan, dia bilang. Yesus itu diciptakan Tuhan. Bayangkan. Dan kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dengar argumentasinya, sepertinya masuk akal. Hati-hati. Itu sebabnya kita harus sering-sering ikut PA atau tanya pendeta. Kalau tidak, ada banyak orang yang dengar debat itu, oh iya ya, selama ini pendeta saya salah, ini yang benar. Ya ternyata Yesus bukan Tuhan. Nah, hati-hati. Dan orang-orang seperti itu, apa yang Paulus katakan apa? Yaitu orang-orang yang tidak percaya dan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kita harus berdoa. Orang-orang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, telah boleh dibukakan mata rohani mereka, sehingga mereka melihat kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, jangan kita mengeraskan hati kita dengan sengaja menentang kebenaran, itu yang penting. Berdoa agar Roh Kudus membuka pikiran dan hati rohani dari pengaruh-pengaruh ilah zaman ini, agar mereka itu melihat kebenaran dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara, kita bersyukur sekarang ajaib sekali karena melalui media sosial tidak lagi tersembunyi yang namanya berita kebenaran, walaupun yang sesat juga disampaikan. Saudara, saya boleh dikatakan tiap hari mengikuti Christian Prince, Pak ya. Ini orang luar biasa. Ada banyak orang yang bertobat terima Tuhan Yesus, tinggalkan agama itu. Karena mereka mendengar argumentasi Kristen dan membongkar akan kepalsuan agama itu.
Dan itu tidak bisa dilarang. Siapa yang bisa melarang YouTube? Dia ungkapkan kebenaran itu, Dan kita bersyukur di Indonesia itu Tuhan juga bangkitkan apologet Kristen yang berdedikasi, punya pengetahuan yang baik untuk membela iman Kristen. Tuhan tidak perlu dibela, tapi iman percaya kita perlu mempertahankannya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, itu cara Tuhan. Bagaimana Injil diberitakan itu dengan leluasa sekarang ini. Saudara, kita bicara tentang Pilatus. Sekarang kita tidak punya waktu ya. Hanya saya ingin singgung sedikit tentang Yesus, karena khotbah kita kan Yesus dan Pilatus. Banyak kita bicara tentang Pilatus tadi. Tapi sedikit saya singgung tentang Yesus begini. Saudara, dalam ayat yang ke-36 dikatakan begini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, dan akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Menurut saudara, Yesus sanggup tidak melawan orang yang menangkap dia? Halo? Dari rumah pasti menjawab, sangguplah. Ini dia katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan. Saya baca Bapak Ibu sekalian dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 53 dalam kasus Yesus ditangkap. Petrus itu sarut ambil pedangnya dan menetak telinga hamba imam besar. Yesus mengatakan apa? Apa kamu kira aku tidak sanggup memanggil 12 pasukan malaikat untuk melawan, untuk membela aku? Satu pasukan malaikat dalam ketentaraan Romawi terdiri dari 6.000 pasukan. Satu pasukan lah, 6.000 tentara. Kalau 12 regu, berapa tuh? 72.000. Nah, saya baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 35, satu malaikat Tuhan bisa menewaskan 185.000 tentara Sanherib satu malam. Satu malaikat loh. Satu malaikat bisa menewaskan minimal 185.000 tentara Sanherib. Kalau satu malaikat 185.000, kalau 72.000 malaikat berapa? Artinya apa? Enggak sulit bagi Yesus untuk melawan kalau dia mau. Enggak sulit. Saya lagi berpikir Bapak sekalian, kalau saya jadi Yesus, turun dari salib, baru kami percaya. Buktikan selamatkan dirimu, baru kami percaya kepadamu. Apa kau bilang? Saya turun sebentar, mau apa kamu? Lalu saya naik lagi, demo sedikit. Kalau saya, tapi itulah Tuhan kita, dia tidak perlu terpancing. Kalau dia turun dari salib, Anda dan saya yang harus naik. Puji Tuhan, Kristus rela menanggung dosa kita di atas salib, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dr. Stephen Tong pernah mengatakan, malaikat Michael, Gabriel dan lain sebagainya bersiap-siap ketika Yesus ditangkap. Kapan diperintah? Tapi sampai di kayu salib, Yesus tidak berkata sepatah pun memerintah pasukan malaikatnya. Luar biasa Tuhan kita. Dan peristiwa ini membuktikan apa? Membuktikan Yesus itu memang tidak bersalah. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, meskipun hasil penelitian dan penyidikan, Yesus sama sekali tidak bersalah. Namun demi menyenangkan orang banyak dan demi mempertahankan kedudukannya, Pontius Pilatus mengabaikan kebenaran, ia tetap menyerahkan Yesus untuk dihukum. Dan kuasa yang ia miliki disalahgunakan oleh Pilatus. Dia menghukum orang yang tidak bersalah. Dan sebagai gantinya apa? Yesus yang tidak bersalah diganti oleh siapa? Barabas. Pelaku tidak kriminal berat yang sepantasnya dihukum mati. Dan disinilah kita melihat bahwa salah satu sifat kematian Kristus adalah sifat substitusi. Sifat penggantian,
Kristus yang tidak berdosa menggantikan orang yang berdosa. Dengan segala ketidakadilan, pengadilan Yesus meneguhkan kebenaran bahwa Yesus itu tidak berdosa dan dia qualified untuk menjadi juru selamat. Kalau Yesus ada sedikit saja dosa, Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat kita. Sama seperti orang buta, tuntun orang buta, dua-duanya masuk jurang. Puji Tuhan, Yesus memenuhi syarat dan qualified untuk menjadi juru selamat kita karena dia tidak bersalah. Saudaraku sekalian, pada masa pandemi ini, kita mengenang pengorbanan Kristus dan tetap hidup dalam kebenaran, jangan kompromi terhadap dosa. Dan kita tahu bahwa kebenaran akan menunjukkan keasliannya dan tidak bisa digugurkan oleh ajaran isme apapun juga di bawah kolong langit ini. Ini kita semua semakin menghargai pengorbanan Kristus dan semakin mengasihi Dia serta berkorban bagi Dia yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Orang-orang yang menolak Kristus dan yang para bidat adalah orang-orang yang hati nuraninya tidak peka terhadap kebenaran. Katakan oleh Paulus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui belajar tentang kisah Yesus diadili oleh para alim ulama, pejabat pemerintah, kami melihat Yesus tanpa salah, tanpa dosa, tapi harus menanggung dosa kami, dia harus tergantung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan pengorbanan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak kompromi terhadap dosa. Supaya kami menjunjung tinggi kebenaran. Dan bagaimanapun juga kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan, sementara waktu yang Tuhan berikan ini, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dan berbuat sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan berikan hidup bagi kami. Berkati jemaat GKRI Kelapa Gading, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun juga, tetap setia percaya kepada Tuhan, maka setia berkorban bagi Tuhan, yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, badan pengurus jemaat, aktivis gereja, dan seluruh jemaat, terus semangat setia kepada Tuhan. Di nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.